apakah kalian sudah siap untuk belajar? Jika sudah siap belajar, mari belajar bersama kami dari kelompok 6. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita perkenalan lebih dahulu dengan anggota kami. Hai, aku Akbar. Aku Eman. Aku Ramdan. Dan aku Rehan. Kami akan menjelaskan komponen elektronika. Yang pertama ada komponen resistor. Apa sih yang kalian ketahui tentang komponen resistor? Apa? Gak tahu? Nah, kalau kalian pengen tahu, ayo simak video ini. Resistor adalah komponen listrik yang berfungsi untuk membatasi aliran arus listrik dalam sebuah rangkaian. Nah, resistor merupakan sebuah komponen pasif yang memiliki dua buah terminal dan tidak memerlukan sumber daya tambahan untuk berfungsi. Resistor sendiri digunakan dalam berbagai jenis rangkaian elektronik untuk berbagai tujuan seperti mengendalikan arus listrik, membagi tegangan, menetapkan titik bias untuk transistor, dan memberikan beban untuk sensor. Satuan hambatan dari listrik adalah ohm dan resistor diukur dalam ohm. Resistor sendiri memiliki berbagai macam jenis dan bentuk, termasuk resistor tetap, resistor variabel seperti potensiometer atau rheostat, dan resistor khusus yang dirancang untuk aplikasi tertentu. Resistor tetap memiliki nilai hambatan yang konstan dan digunakan ketika hambatan yang stabil diperlukan. Nah, resistor variabel dapat diatur untuk mengubah hambatan dalam suatu rangkaian yang memungkinkan pengendalian manual terhadap parameter tertentu. Resistor sering diidentifikasikan menggunakan kode warna yang terdiri dari pita-pita dengan warna yang berbeda, yang mewakili digit dan pengali tertentu. Nah, membaca kode warna membantu mengidentifikasi nilai hambatan dari sebuah resistor. Secara ringkas, resistor memiliki peran penting dalam rangkaian elektronik dengan mengendalikan aliran arus listrik dan memengaruhi distribusi tegangan dalam sebuah rangkaian. Yang kedua adalah kapasitor. Kira-kira apa sih kapasitor itu? Mari kita cari tahu. Kapasitor adalah suatu komponen listrik pasif yang mampu menyimpan dan melepaskan energi listrik dalam medan listrik. Struktur dasar kapasitor itu terdiri dari dua pelat konduktif yang dipisahkan oleh bahan dielektrik. Apa sih bahan dielektrik itu? Bahan dielektrik adalah suatu jenis bahan isolator listrik yang digunakan dalam kapasitor dan perangkat elektronik lainnya untuk memisahkan muatan listrik dan juga mencegah aliran arus listrik antara konduktor. Bahan dielektrik ini memiliki sifat isolator yang baik, sehingga mereka itu memiliki resistivitas listrik yang tinggi dan tidak memungkinkan arus listrik untuk mengalir di rangkaian RC atau resistor kapasitor. Nah, dielektrik ini itu berfungsi untuk memisahkan plat-plat tersebut dan meningkatkan kapasitansi dari kapasitor. Kapasitansi merupakan kemampuan kapasitor untuk menyimpan muatan listrik yang diukur dalam satuan farad atau F. Nah, kapasitor ini digunakan dalam berbagai aplikasi elektronika seperti penyaringan sinyal, penyimpanan energi, dan juga pengaturan waktu dalam rangkaian resistor atau kapasitor. Nah, untuk cara kerja kapasitor itu didasarkan pada kemampuannya menyimpan muatan listrik. Ketika kapasitor terhubung ke sumber tegangan, itu muatan listrik positif dan negatif itu terakumulasi di kedua pelatnya. Saat tegangan sumber dilepaskan, kapasitor dapat melepaskan muatan listrik dengan cara memberikan aliran arus ke dalam rangkaian. Sebaliknya, saat kapasitor terhubung kembali ke sumber tegangan, proses pengisian kembali terjadi. Kapasitor ini sering digunakan untuk menyimpan energi sementara, menyediakan memberi beban ke sirkuit, atau sebagai elemen penyaring dalam berbagai aplikasi elektronika. Yang ketiga ada transistor. Nah, transistor itu apa sih teman-teman? Yuk, mari kita cari tahu. Transistor adalah sebuah perangkat semikonduktor yang memiliki kemampuan untuk mengontrol arus listrik. Transistor digunakan dalam rangkaian elektronika sebagai penguat sinyal, pengalih arus, dan elemen dasar dalam pembentukan logika digital. Transistor umumnya terbuat dari bahan semikonduktor seperti silikon atau germanium dan memiliki tiga lapisan yang disebut sebagai emitter, base, dan kolektor. Terdapat dua jenis transistor utama, yaitu bipolar atau BJT dan field effect transistor atau FET. Dalam transistor BJT atau bipolar, arus listrik mengalir antara dua lapisan semikonduktor yang disebut sebagai emitter dan kolektor, yang dikendalikan oleh arus kecil yang mengalir ke lapisan tengah yang disebut base. Ada dua jenis transistor bipolar, yaitu NPN dan PNP, tergantung pada polaritasnya. Selanjutnya yaitu FET
mengendalikan arus listrik melalui medan listrik yang diberikan pada elektroda yang disebut gate. Terdapat dua jenis utama FET, yaitu junction FET atau JFET dan MOSFET. Transistor merupakan komponen yang penting untuk mengontrol arus listrik. Dengan sinyal kecil membuatnya sangat berguna dalam aplikasi elektronika. Nah, sekarang kita masuk ke komponen yang terakhir nih. Ada yang bisa nebak gak komponen terakhir itu apa? Jadi, buat komponen yang terakhir itu ada dioda. Dioda. Ada yang tahu gak nih dioda itu apa? Kalau nggak tahu, mari kita simak video berikut ini agar kita tahu dioda itu apa. Yuk! Dioda adalah sebuah komponen semikonduktor yang memungkinkan arus listrik mengalir hanya satu ke satu arah. Dioda memiliki dua termal yang disebut anoda dan katoda, teman-teman. Dioda dapat digunakan sebagai penyearah yang mengubah arus bolak-balik atau AC menjadi arus searah. Dioda biasanya memiliki dua mode. Yang pertama mode konduksi dan juga mode pemblokiran. Mode konduksi saat tegangan diterapkan pada dioda dengan polaritas yang benar, dioda menjadi konduktif dan memungkinkan arus listrik mengalir melaluinya. Arus ini mengalir dari anoda ke katoda. Mode pemblokiran atau reverse bias. Saat tegangan diterapkan pada dioda dengan polaritas yang terbalik atau anoda lebih negatif daripada katoda, dioda menjadi tidak konduktif dan mencegah aliran arus. Meskipun ada arus kecil yang disebut arus kebocoran, arus ini sangat kecil dalam kondisi pemblokiran. Dioda sangat penting dalam desain sirkuit elektronika dan memiliki peran kritis dalam mengontrol arus listrik dan arus sinyal. Nah, itu tadi materi kami terkait komponen elektronika. Gimana? Seru kan? Jangan lupa tonton video kami selanjutnya ya.